Pembahasan yang pertama adalah mengenai LCH. Apa sih yang dimaksud dengan LCH itu sendiri? LCH merupakan kepanjangan dari Life Cycle Hypothesis atau hipotesis daur hidup, di mana di dalam LCH ini ditemukan dan dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Franco Modigliani. LCH Life Cycle Hypothesis merupakan sebuah teori ekonomi yang membahas tentang adanya suatu keterkaitan atau hubungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pengeluaran serta kebiasaan menabung yang dilakukannya, baik itu dari sejak ia masih balita tidak memiliki pendapatan sampai ia menjadi tua, di mana pada saat tahap tua tersebut pendapatan masyarakat itu berasal dari dana pensiunan. Oke, di sini saya menjelaskan mengenai hipotesis. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1957, Milton Friedman menawarkan hipotesisnya untuk menjelaskan perilaku konsumen. Hipotesis ini melengkapi hipotesis daur hidup Modigliani, yaitu menggunakan teori konsumen Irving Fisher untuk menyatakan bahwa konsumsi harusnya tidak hanya bergantung pada pendapatan sekarang, namun tidak seperti hipotesis daur hidup yang menekankan bahwa pendapatan mengikuti pola reguler selama masa hidup sekarang. Hipotesis pendapatan permanen menekankan bahwa manusia mengalami perubahan acak dan temporer dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya menurut Friedman sendiri menyatakan bahwa kita memandang pendapatan sekarang atau Y sebagai jumlah dari dua unsur pendapatan, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan transitoris. Pendapatan permanen sendiri adalah pendapatan rata-rata, sedangkan pendapatan transitoris adalah deviasi acak dari rata-rata tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Menunjukkan hubungan antar konsumsi dan pendapatan yang diprediksikan oleh model daur hidup. Untuk di setiap tingkat kekayaan obat tertentu, model tersebut menghasilkan fungsi konvensional. Dengan demikian, bahwa perpotongan fungsi konsumsi yang menunjukkan apa yang akan terjadi dengan konsumsi jika pendapatan terus menurun hingga ke tingkat nol dan bukanlah nilai tetap. Perpotongan di sini adalah kecenderungan konsumsi marginal dan bergantung pada tingkat kekayaan. Model daur hidup dan perilaku konsumen ini dapat memecahkan teka-teki konsumsi menurut fungsi konsumsi daur hidup. Kecenderungan konsumsi rata-rata adalah besarnya jumlah konsumsi masyarakat sama dengan jumlah sebesar pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yaitu W per Y. Konsumsi bisa meningkat atau C per Y besarnya sesuai dengan tingkat tambahan pendapatan yang diterima masyarakat, karena kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang lain atau dari tahun ke tahun. Dan perlu kita sadari bahwa tingginya pendapatan terkait kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang rendah ketika meneliti data antar individu atau selama periode yang singkat. Namun selama periode waktu yang panjang, kekayaan dan pendapatan dapat tumbuh sekaligus. Sekian. Saya akan menyampaikan studi kasus dari konsumsi dan tabungan kaum lansia. Di sini para ekonom menyampaikan penemuannya, yaitu menunjukkan masalah terhadap daur hidup.
bahwa kaum lansia tidak sepenuhnya menghabiskan tabungan sebanyak yang diprediksi oleh model, atau kaum lansia tidak mengurangi kekayaannya secepat yang orang pikirkan jika mereka meratakan konsumsinya selama sisa hidupnya. Dalam hal ini ada dua penjelasan yang menjelaskan mengapa kaum lansia tidak menghabiskan tabungannya, yaitu yang pertama, karena kaum lansia mengkhawatirkan pada biaya-biaya yang tidak terduga, dan tabungan tambahan dari ketidakpastian adalah tabungan untuk berjaga-jaga atau precautionary saving. Alasan yang mendasari dari tabungan berjaga-jaga ini oleh kaum lansia adalah kemungkinan hidup yang lebih lama dari yang diharapkan, dan dengan demikian memberikan rentang waktu pensiun rata-rata yang lebih besar. Dan alasan lainnya adalah kemungkinan sakit dan juga munculnya tagihan yang besar dari biaya medis. Dari alasan ini, kaum lansia merespon dengan cara menabung lebih banyak dengan tujuan untuk berjaga-jaga dengan ketidakpastian tersebut. Mengenai tabungan berjaga-jaga ini tidak sepenuhnya persuasif, karena kaum lansia dapat mengasuransikan risiko ini. Untuk menghadapi ketidakpastian yang terkait rentan hidup mereka, kaum lansia dapat membeli anuitas dari perusahaan asuransi yang telah disediakan. Dengan membayar asuran tetap, anuitas menawarkan aliran pendapatan yang berlangsung sepanjang hidup pemegang polis, dan ketidakpastian tentang biaya medis seharusnya dihapuskan oleh Medicare, rencana asuransi kesehatan pemerintah untuk lansia, dan oleh rencana asuransi swasta. Yang kedua yaitu tentang kegagalan kaum lansia menghabiskan tabungannya, yaitu adalah bahwa mereka mungkin ingin meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa model daur hidup yang paling sederhana tidak bisa sepenuhnya menjelaskan perilaku konsumen. Tidak ada keraguan bahwa mempersiapkan masa pensiun adalah motif penting bagi tabungan. Tapi motif-motif lain seperti tabungan berjaga-jaga dan warisan tampaknya juga lebih penting untuk dilakukan oleh kaum lansia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Seseorang bekerja selama 45 tahun, pendapatan per tahunnya adalah 100.000, dan masa hidup berdasarkan angka harapan hidup dihitung dari awal bekerja adalah 50 tahun. Dapat ditentukan misalkan saja dia mulai bekerja pada umur 25 tahun. Untuk menentukan pendapatan pada masa kerja, yaitu dengan cara Y atau pendapatan dikali dengan R masa bekerja untuk memperoleh pendapatan. Jadi 45 dikali 100.000 sama dengan 4.500.000. Untuk menentukan pengeluaran konsumsi, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa pendapatannya adalah 100.000 dan 0,9 adalah kecenderungan untuk melakukan konsumsi. Jadi 0,9 dikali 100.000 sama dengan 90.000, sehingga 90.000 adalah setara dengan rata-rata konsumsi selama 50 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa masa bekerja kecenderungan mengkonsumsi orang tersebut sebesar 0,9, yaitu 90% pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sisanya 10% tentu saja ditabung yang akan menjadi aktiva atau kekayaan. Kekayaan atau aktiva orang tersebut adalah setara dengan masa pensiun yang dikalikan dengan rata-rata jumlah konsumsinya selama 1 tahun, yaitu W atau kekayaan sama dengan 90.000 dikali 50 dikurangi 45 sama dengan 450. Setara dengan menabung setiap tahunnya, yaitu 10.000 dikalikan dengan masa kerjanya, yaitu 45 tahun. Besarnya pendapatan per tahun 100.000 dikurangi dengan jumlah konsumsi 90.000. Berdasarkan model contoh tersebut, kita bisa membentuk fungsi konsumsi LCH. C sama dengan W atau kekayaan ditambah RY atau pendapatan masa bekerja dibagi T atau lama harapan hidup. Kita bisa menulis fungsi konsumsi seseorang tersebut dengan C sama dengan 1 per T, W ditambah R per T, Y.
Bila mengambil contoh kasus tersebut, kita dapat menghitungnya C sama dengan 1/50W ditambah 30/50Y. Jadi, hasilnya yaitu C sama dengan 0,02W ditambah 0,9Y. Jika setiap orang dalam perekonomian merencanakan konsumsi seperti ini, maka konsumsi beragregat akan serupa dengan fungsi konsumsi individual. Biasanya, konsumsi agregat bergantung pada kekayaan dan pendapatan sehingga fungsi konsumsi perekonomian adalah C sama dengan alfa W ditambah beta Y, di mana alfa adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari kekayaan dan beta adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal dari pendapatan. Dengan demikian, besarnya konsumsi sesuai dengan contoh tadi, C sama dengan 0,02 dikali 450.000 ditambah 0,9 dikali 4.500 sama dengan 9.000 ditambah 4.050.000 sama dengan 4.059.000. Sejumlah 9.000 adalah konsumsi semasa pensiun dan 4.050.000 adalah konsumsi selama masa kerja. Dengan demikian, besarnya tabungan selama masa bekerja sehingga pensiun adalah sebesar 4.500.000 dikurangi 4.059.000 sama dengan 441.000. Jumlah 441.000 inilah yang akan menjadi warisan kepada keturunan dan tentu saja akan menjadi kekayaan penerusnya.